Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Dari ya polling Sindo mengatakan bahwa setelah tiga baca pres Anies, Ganjar, dan Prabowo adu gagasan di UGM, menurut kamu siapa yang tampil paling oke ya? Di sini ada Pak Ganjar 51,6%, Anies Baswedan 36,3%, dan Prabowo Subianto 8,6% ya. Wajar, Sindo itu kan sudah jelas begitu kan afiliasinya kepada Pak Ganjar kan. Sudah kelihatan mereka begitu ya. Para buzzer sudah dikerahkan di situ begitu ya, melihat dari bagaimana wah kalau Sindo kalah begitu kepada Anies Baswedan gimana begitu kan. Ini kan hanya bersifat personality begitu kan, yang melihat dari Anies Baswedan ya, belum lagi cawapresnya begitu kan ya. Bahkan di sini banyak yang kemudian ya isu-isu hal seperti itu melihat dari potensi ini, saya kira Anies Baswedan lebih maksimal begitu dibandingkan dengan Pak Ganjar begitu kan ya. Ini mata Najwa, kenapa konglomerat tidak mau mendekat kepada Anies Baswedan? Dia pada takut katanya begitu ya. Pada takut apa begitu kan? Ya pada takut ya diperiksa ya kekayaannya mereka begitu. Jelas di sini ya. Dari Sindo aja kemarin begitu kan, dari 7.000 dari 69.000 suara begitu voters begitu, Anies Baswedan 43, Pak Ganjar 48, Prabowo Subianto 8 begitu kan. Ini kalau kalah kan bisa menjadi perhitungan begitu, dalam artian bahwa kalau Ganjar kalah di polling Sindo itu kan malunya luar biasa begitu kan ya. Mungkin biar tidak malu dikerahkanlah para buzzer di situ ya, para simpatisannya di situ, dan akhirnya apa begitu kan, Pak Ganjar di posisi pertama begitu kan. Tapi yang jelas yang berkomentar di sini begitu kan, lihat saja begitu. Wah, banyak sekali begitu kan ya ini. Dari otak yang paling oke begitu ya. Ini Anies Baswedan ya, banyak yang membuat polling di situ begitu. Dari Laodi Basir, Amin pasangan pemimpin terbaik untuk Indonesia lebih baik ya. Ngeri, buzzernya banyak sekali, solutif semua. Hahaha. Ini komentar-komentar netizen begitu kan. Bayangkan begitu ya. Ini mungkin di satu sisi takutlah Sindo itu, wah ini kalau kalah gimana? Saya kan jadi malu sebagai afiliasinya kepada Pak Ganjar kan begitu logikanya begitu. Artinya selama ini adalah inilah proses demokrasi, kita harus hargai itu begitu kan. Setiap polling itu kan punya nilainya masing-masing untuk mereka begitu kan. Tapi sayang seribu sayang kalau hanya akun bot dan sebagainya begitu kan dijadikan sebagai alat di situ, ya percuma aja begitu kan ya, bukan suara rakyat yang sebenarnya begitu kan. Mending ya di situ ya ini. Ya PS kalah lah. Lawang pertanyaannya siapa yang tampil paling oke? Coba pertanyaannya siapa yang punya otak yang lebih oke? Suka ya Heritano, tinggal klik tinggi suara Ganjar tipu-tipu tipis katanya begitu ya. Ini komentar-komentar dari netizen begitu ya. Ganjar Pranowo Amin, ini Pak Ganjar paling konkret menyampaikan gagasan ya katanya begitu. Ya sedangkan Anies Baswedan di situ menyampaikan dengan yang detail di situ begitu kan. Memberikan satu tindakan kepada masa depan. Yang dibahas itu masa depan bukan yang sekarang begitu kan. Karena yang sekarang sudah jelas gimana begitu rezim-rezim hari ini begitu ya. Ini. Dan Ganjar paling isolatif ya, isolatif. Udah mirip buzzer belum nih ya? Masa orang yang menanyakan lalu tiba-tiba menodong pertanyaan begitu. Emang kamu mau gantikan begitu kan? Ya, apakah mau jadi MC dan sebagainya begitu. Padahal sudah kena tamparan deh ya dari dari mata Najwa begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya polling itu kan bersifat sementara ya, melihat dari ini begitu kan, karena sebagai tolak ukur saja begitu kan. Jadi ya masalah polling-polling yang lain begitu kan, karena tidak hanya Sindo, yang lain walaupun membuat polling juga, Anies Baswedan juga menang di satu sisi begitu kan. Karena ini kan tidak semuanya mengikuti apa yang dilakukan di matanya dua di UGM begitu kan ya. Karena ini kan kita tunggu saja bagaimana yang paling oke kan dijawab pertanyaannya yang paling oke di situ begitu. Kalau masalah kecerdasan, masalah pengalaman, Anies Baswedan tidak pernah kalah. Saya yakin dan saya yakinnya itu begitu ya. Bahkan ini di antara ketiga capres Ganjar paling solutif katanya begitu ya. Anda orang miskin, Anda MC pasti bukan lulusan pinter ya. Bro, tolong habis ini menghadap saya. TKI Cina is the best. Sudah jelas di situ begitu kan ya. Pengaruh dari hal ini begitu. Kenapa Cina itu ya, TKI Cina selalu disanjung mereka. Apakah
Indonesia tidak bisa begitu kan. Padahal rakyat sendiri begitu kan yang kemudian diremehkan di situ begitu. Ya, inilah melihat dari problem-problem yang ada selama ini kalau kita melihat dari perkembangan politik hari ini bahwa seharusnya untuk menjadi ya kesejahteraan ya bahkan lapangan pekerjaan ada, tentu solusi itu adalah kepada dari Anies Baswedan begitu kan. Karena bukan Pak Ganjar. Solusi dari Pak Ganjar apa coba bayangkan begitu ya. Ya meremehkan bangsa kita begitu kan. Kan begitu logikanya begitu ya. Ganjar paling ancur ya nyinggung pekerjaan MC ya. Bahkan ini ya Mimin ini ya kura-kura dalam perahu sudah nggak rawu cendana pula ya. Mimin pura-pura tidak tahu sudah tahu bertanya pula. Ya pada akhirnya kan hal-hal seperti itu kan melihat dari hal ini bahwa ya polling itu kan apa namanya berhadapan langsung dengan masyarakat, apalagi ini kan totalnya hampir 90.000 begitu kan ya. Artinya apa? Artinya bisa saja yang digunakan akun-akun ya orang-orang yang tidak penting begitu kan. Kalau satu orang punya akun 100 kan bisa saja terjadi begitu ya. Ganjar kelihatan memahami dan pernah melaksanakan katanya begitu. Jadi ya 10 orang cerdas sebagai lulusan terbaik akademik biar kamu ya tidak jadi MC ya atau jurnalis ya. Bagaimana dengan warga Wadas begitu? Jadi penjual gas melon biar kamu tidak dibilang kamu orang miskin ya. Jadi ini banyak sekali ya kritikan-kritikan dari netizen begitu kan. Banyak sekali panjang di situ begitu ya. Bahkan dalam artian bahwa apa yang terjadi selama ini begitu kan ya melihat realitas dan perkembangannya itu begitu. Saya yakin dan saya yakinnya bahwa Anies Baswedan akan kemenangan yang sangat menjadi potensial di situ begitu. Dan bahkan saya anggap bahwa kenapa harus Cak Anies Caimin kan begitu pertanyaannya, itu banyak sekali pro dan kontra yang mempertanyakan itu begitu kan. Tapi yang jelas adalah bahwa dari beberapa survei sudah mulai naik di Jawa Timur, lumbungnya sudah mutlak kemenangan Anies Baswedan. Di Jawa Tengah begitu kalau kita kaitkan dengan survei yang sudah muncul hari ini yang terbaru bahwa kemenangan itu adalah ada kepada Anies Baswedan begitu kan ya. Belum lagi survei-survei yang lain begitu ya. Dan kabarnya begitu kan. Ini ada dua poros begitu kan. Kalau ada dua poros kemudian begitu bagaimana survei-survei yang muncul sana sini begitu kan. Menurut saya pribadi inilah survei kan bisa dibayar. Polling itu kan juga bisa dibayar, bisa dikerahkan dan sebagainya begitu kan. Ya bukan berarti itu polling berhadapan langsung dengan masyarakat tidak dibayar, bisa saja dibayar begitu kan untuk menggerakkan ya orang-orang yang para pendukung-pendukung mereka begitu kan ya. Jadi artinya apa? Saya menyimpulkan bahwa yang terjadi selama ini begitu kan ya, insya Allah ya ada kemenangan mutlak untuk Anies Baswedan saat ini begitu. Tapi tunggu saja karena inilah politik begitu ya. Oke, mungkin itu ya yang kami sampaikan. Tonton terus channel dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube dari Podcast Rakyat ini.